kemudian lanjut Pak Jenderal ya. Oke Pak Robert, silakan dari Amerika. Ya, terima kasih Pak Paul, dan saya bersyukur bisa menyampaikan komentar dan pandangan khususnya kepada Pak Ramzi. Shalom Pak Ramzi. Shalom Ya, Pak. kalau tadi dijelaskan bahwa sekarang Israel dan Palestina, kawan-kawan dari Arab dan sekitarnya bisa duduk bersama, ngopi bersama. Tapi kita harus juga melihat bahwa geopolitik di Timur Tengah, khususnya Israel ini memang sangat rawan Pak, hostile. Jadi kita harus tahu di mana Hezbollah merencanakan untuk ini dalam informasi intelijen. Mereka tidak rela untuk membiarkan Israel itu aman Pak. Jadi we have to understand that. Dan saya melihat konsep yang disampaikan oleh Pak Ramzi sesungguhnya lebih banyak secara biblical. Kita mengerti bahwa ya Bible itu kita tahu bahwa pada akhirnya dalam Yeskel 38 itu akan digenapi. Tapi yang keadaan sekarang mungkin dari channel ini yang ingin men-educate bagaimana peran Indonesia yang melihat bahwa tidak bisa ada keberpihakan langsung kepada Palestina cuma karena sentimen agama. Bukan hanya dari Menteri Luar Negeri, tetapi Gubernur Jakarta, yaitu Anies Baswedan, itu jelas, maaf saya katakan tolol, memberikan suatu komentar bahwa itu agenda utama daripada dia untuk ya mendukung kemerdekaan Israel, kemerdekaan Palestina. Itu orang yang sama sekali tidak mengerti. Palestina yang kita tahu bahwa telah diakui oleh 138 negara UN pada November 88. Dan terus terang Pak, itu perjanjian Oslo tidak akan bisa berhasil Pak, karena itu sudah mulai daripada tahun 91 yang disebut dengan Madrid Conference. Itu dilanjutkan dengan Oslo Accord di dalam tahun 93. Dan sebelumnya juga kita melihat fakta sejarah tahun 78 di mana Jimmy Carter mengundang Anwar Sadat untuk datang di Camp David bersama Yitzhak Rabin. Dan tidak ada kelanjutan daripada itu karena ya memang ini fakta sejarah bahwa Israel tidak akan pernah mengalami keamanan kalau dia tidak standby untuk prepare defense negaranya sendiri Pak. Karena ya kita tahu bersama, tadi disinggung juga mengenai peran Turki. Turki ini terus terang hipokrit Pak, munafik. Di pihak lain, presidennya ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena mencari keuntungan. Israel membawa keuntungan kepada Turki. Belum tentu Turki bisa memberikan benefit kepada Israel karena Israel semua mempunyai source yang tidak perlu banyak. Dan kenyataannya bahwa ya kita harus kembali kepada geopolitik Pak, dan bisa memberikan suatu pelajaran kepada bangsa-bangsa yang hanya dari faktor solidaritas agama. Kita tidak bisa berpegang pada itu. Keadilan itu harus ditegakkan secara bersama. Kalaupun kita agama mana saja, kalau ada agama lain yang ditekan karena kita mengatasnamakan mayoritas, itu harus kita basmi. Jadi saya kira itu yang harus diapresiasi dengan channel dari Pak Paul. Saya setuju. Jadi mungkin kita lebih fokus kepada bagaimana peran daripada kita untuk memberikan pendidikan termasuk kepada Menteri Luar Negeri, termasuk pada Jokowi. Kalau mereka datang kepada pengertian membuka diri Pak, karena kebanyakan mereka tertutup dengan dia nggak mau dengar lagi. Itu yang bilang tadi, sekarang perang informasi. Tetapi kalau mereka memang menutup diri untuk tidak ingin mendengar, di sanalah suatu kegagalan. Kita semua dalam proses belajar sampai kepada akhir daripada hidup ini. Dan kedua, Israel sebenarnya dianggap
banyak berkompromi, toleransi. Seharusnya waktu tahun 67 tidak usah diakuin misalnya apa yang dikeluarkan oleh UN Resolution 242 memohon supaya pasukan Israel ditarik daripada bagian yang dia duduki karena perang. Ini masalah perang, Pak. Dan itu juga adalah bagian daripada tanah yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya. Jadi itu tidak bisa kita sangkal. Apapun, kalau mereka mau argumentasi dengan itu, belajar Alkitab. Karena Yerusalem sudah ada sejak 34 ratus tahun yang lalu atau sekitar 3.400 tahun lalu, di mana itu adalah kota David yang dideklar oleh orang Israel sebagai ibu kota, yaitu Yerusalem. Jadi kalau cuma persoalan dengan kemudian tahun 600 muncul ada nabi yang mengatakan karena kita punya tafsiran, ya kembali saja ke sejarah Alkitab, karena Tuhan itu tidak pernah bisa disangkal. Keinginan kita manusia yang mungkin bisa untuk mencari itu. Sebentar Pak Robert, tadi sudah dijelaskan bahwa masalah Israel Palestina bukan masalah Islam Kristen Pak Robert. Jadi bukan masalah dari Nabi, tetapi tadi sudah sangat jelas sekali Pak Ramzi sudah katakan ini masalah ekonomi, geopolitik, masalah under table money dan segala macam gitu Pak Robert. Jadi supaya kita jangan balik lagi. Karena jadi sudah benar-benar bukan masalah agama, hanya isu yang dihembuskan di Indonesia memang masalah agama. Dan tadi sudah di awal sudah disebutkan juga bahwa ada isu untuk meruntuhkan Masjidil Al-Aqsa. Padahal orang Israel sama sekali tidak berminat untuk meruntuhkan Masjidil Al-Aqsa, dan orang-orang Kristen di sana pun tidak ada berkeinginan untuk mendirikan Bait Allah. Jadi sudah sangat jelas Pak Robert, supaya kita jangan balik lagi. Ya, gitu ya. Tapi mungkin stop dulu supaya Pak Ramzi jawabnya nggak kepanjangan kali ya. Habis Pak Ramzi nanti kita ke Pak Jenderal Tobing, karena kebetulan yang disampaikan Pak Ramzi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing. Silakan Pak Ramzi. Oh ya, sebentar. Saya nyalakan dulu mikrofonnya. Sebentar Pak Ramzi. Loh, kok mikrofonnya mati? Oke, silakan Pak Ramzi. Ya, aku sangat menghormati yang Bapak katakan. Aku juga percaya kepada firman Tuhan. Aku juga evangelis, Pak. Bukan hanya baca, tapi aku juga menulis buku-buku tentang akhir zaman. Dan aku tahu yang aku menjelaskan. Suara damai buat saya lebih besar pada suara perang. Aku tahu Israel di Timur Tengah sendiri ada banyak yang benci, ada banyak musuh. Soal Hezbollah, ya Hezbollah itu special case karena Hezbollah itu di bawah Iran. Saya sudah menjelaskan, kalau ingat dari pertama aku sebut nama Persia, Iran. So jadi Hezbollah itu seperti tentara Iran di Timur Tengah. So jadi tidak usah komen tentang sesuatu itu. Tapi Pak, kalau aku orang Israel, aku tinggal di Yerusalem, dari border yang paling selatan, dari Eilat, yang border Aqaba namanya, sampai utara, tahu Papa, berbatasan Israel begini, sama ini Jordan, ini Israel, dekat. Dari selatan sampai utara tidak ada satu tentara. Tahu kenapa? Karena ada agreement antara Israel dan Jordan. Maksud saya, mereka bisa agreement sama negara-negara Arab, ya, yang kita katakan itu mustahil mungkin 2 tahun yang lalu antara Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Emirates, sudah real, sudah reality hari ini. So jadi ya, yang Bapak katakan, tapi jangan lupa juga waktu menjelaskan tentang firman Tuhan, Bapak menjelaskan sama orang yang kurang percaya kepada firman Tuhan, itu juga masalah kita. Papa katakan bangsa pilihan Tuhan, tapi yang lain kurang percaya, jadi bagaimana? So harus ada average waktu menjelaskan, bukan hanya Israel harus siap pada musuh, no. Ada suara damai sekarang, buktinya ada di Yerusalem sekarang. Saya sudah katakan ceasefire, setelah ceasefire, semua sudah berdamai. Dan baru hari ini di channel saya ada video, namanya video itu Jerusalem After Tensions, or Jerusalem udah kembali normal. So jadi ini yang luar biasa, ini yang kita perlu, suara damai. Menurut saya, menurut gereja saya, menurut orang Israel, bukan hanya Arab, Yahudi, Muslim, Kristen,
bersuara, kami perlu damai. Itu aja, karena Yerusalem adalah kota damai. Yang lain yang Bapak katakan, oke, luar biasa. Aku tidak usah komen. Ini menurut saya, kalau mungkin aku salah, mungkin aku tidak katakan aku adalah nabi atau malaikat. So jadi hanya aku share yang saya percaya, yang saya berdoa, itu aja. Oke. Ini Terima kasih, Pak. kita sambung ke Pak Jenderal dulu ya, Pak Jenderal tadi, Pak Mungkin Jenderal Pak Tobing. bertanya terakhir ya, Ya, boleh? ya, oke Pak Jenderal Tobing mana nih? Silakan dinyalakan mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya coba. Ya, sudah. Udah ya, udah bisa dengar. Sudah. Pak Ramsi. Haleluya. Haleluya. Oke, saya ada pertanyaannya. Kebetulan di Indonesia ini juga terjadi konflik ya, di terbelah dua masalah penyebutan nama Allah atau Yahweh. Ya. Anda kebetulan kan Arab Kristen. Bagaimana Arab Kristen di sana menyebut nama Tuhan, sosok Yahweh atau sosok Allah? Kemudian bagaimana pula dengan orang Yahudi Kristen Yahudi? Mereka menyebut nama Tuhannya Allah atau Yahweh. Nah, ini pertanyaan ini kenapa di Indonesia juga terjadi konflik, karena saya juga kadang-kadang bingung gitu loh. Mana sosok yang harus saya sembah, nama yang harus saya sembah, karena nama ini penting. Oke, itu aja pertanyaan singkat lah. Oke Pak, so jadi itu tergantung mau pakai bahasa yang asli atau bahasa translation. Kalau bahasa translation ada Allah, kitab suci bahasa Arab ada Allah. So jadi yang di Indonesia atau kitab suci yang di Indonesia itu ditranslate dari bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab mereka masih pakai nama Allah, di Indonesia masih pakai nama Allah. Jadi banyak yang tidak mau terima sesuatu itu. Sekarang katakan Jehovah atau Yahweh atau Elohim. Kalau bahasa yang asli itu beda. So Allah itu translation, bukan yang asli. Tapi buat saya, kalau tanya saya sendiri, Tuhan dia baca bahasa hati kamu, bukan bahasa mulut kamu atau lidah kamu. So jadi, ya mungkin lebih bagus kalau saya pakai bahasa yang asli Elohim atau Jehovah atau Chai. Tapi kalau saya katakan Allah, dan maksud saya di dalam Elohim, tidak artinya aku tidak masuk kerajaan surga. Ini yang menurut saya yang di Indonesia, karena aku sudah dengar, oh yang katakan Allah tidak akan diselamatkan, bla bla bla, yang tidak pakai bahasa roh tidak akan diselamatkan. Menurut saya, Tuhan baca hati kamu, bukan baca mulut kamu. So jadi kalau maksudmu itu Elohim, gak apa-apa. Tapi kalau bisa belajar bagaimana pakai bahasa asli, ya itu lebih bagus pasti, lebih jauh bagus. Tapi mungkin susah karena ini harus ganti firman Tuhan dulu, kemudian bisa belajar pelan-pelan. Oke, luar biasa. Enggak, Pak Paul? Gimana Pak Jenderal? Saya ada udah selesai belum kan? Boleh bertanya satu lagi? Iya Pak Jenderal. Pak Ramsi, kenapa Tuhan mengatakan di Perjanjian Lama tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan? Kalau ada di kitab Perjanjian Lama bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Nama Tuhan maksudmu? Ya, nama Tuhan ya. Tapi nama Tuhan banyak ada dalam firman Tuhan. Bukan satu. Ya, oke. Di kitab Tawarikh pasal... Itu yang Pak Jenderal maksud itu ngambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12 maksudnya Pak Jenderal. Oke lah. Di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama kan ada nama itu. Tidak ada nama lain di kolong langit ini, ada kalau nggak salah di Perjanjian Lama ya. Tapi ini memang menjadi konflik ya, menjadi konflik di antara kita. Karena apa? Karena di negara ini seolah-olah kalau kita menyebut nama Allah, ya sama dengan saudara kita sebelah. Tuhannya sama gitu loh, padahal Tuhannya berbeda.
tapi nama sama. Nah ini yang begini nih yang menjadi persoalan juga di anak bangsa ini. Makanya muncullah istilah Allah kok beranak, terus siapa bidannya? Karena menurut mereka, ya di kitab suci mereka itu Allah itu tidak beranak. Nah ini kan jadi konflik paradigma gitu loh, konflik terminologi. Nah ini kebetulan ada kesempatan saya bertanya karena saya belum pernah ke sana ya, apalagi saya nggak punya teman orang Arab gitu loh. Ya itu sajalah pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Nanti kalau Pak Ramsi sudah keluar mungkin ada beberapa yang perlu kita bahas. Nanti Pak Ramsi mau ke Indonesia Pak Jenderal, nanti nginep di rumah Pak Jenderal aja biar satu malam bisa ditanya-tanya itu Pak Jenderal tentang nama Jehovah. Pasukan saya lengkap. Ya, nanti dikawal. Nanti Pak Ramsi kalau datang ke Indonesia yang kawal kolonel itu nanti Pak Ramsi. Ini pasti kalau Allah dalam kitab suci itu adalah translation. Dengar yang saya sudah katakan Pak. Saya tidak katakan itu yang otentik. Yang otentik untuk pakai nama yang asli, bukan yang translation. Tapi buat Tuhan, dia baca bahasa hatimu. Kalau aku panggil Tuhan sayang, ada lagu sayang, sayang, disayang, ini maksudnya siapa? Aku panggil Tuhan, artinya aku salah kalau panggil Tuhan begitu. Tuhan dia baca bahasa hati. Lebih baik untuk pakai bahasa yang asli. Tapi proses ini, tahu anak-anak lahir, baca firman Tuhan, dan dalamnya ada kata-kata, ada kata Allah. Itu yang bukan yang itu translation, bukan yang dalam firman Tuhan. Yang Elohim. So Allah dari Elohim. Maksud saya proses ini harus mulai dari gereja, harus ada translation baru. So translation baru ini harus tetap setiap gereja ajarkan, pelan-pelan generasi yang baru bisa belajar. Tapi untuk ganti orang tua, umurnya 70 tahun sudah baca firman Tuhan, dan dia selalu katakan Allah, dan dia ke gereja, dan pendeta di sana katakan, kamu tidak akan diselamatkan, karena 70 tahun pakai nama Allah. No, aku tidak katakan begitu. So harus ada proses pelan-pelan bisa juga maju untuk translation yang baru. Aku sudah lihat ada translation baru namanya Sword, aku belum cek, tapi Pak, masalah translation bukan hanya nama Allah. Seperti kalau kamu ke Israel. Aku tanya Bapak Ibu semua, waktu Zakheus, ini pertanyaan sangat lucu. Waktu Zakheus naik ke pohon, apa namanya pohon itu? Pohon ara ya? Sangat salah. Ini translation salah. Yalah, aku bawa kamu ke Jericho, akan lihat pohon yang di sana namanya Sycamore. Kenapa ditranslate ara? Karena yang translate firman Tuhan yang salah, bukan firman Tuhan. Itu yang maksud saya. So jadi kalau saya ikut cerita pohon ara, ikut Matius pasal 21, ayat 18 ke atas, waktu Tuhan Yesus mengutuk, dia mengutuk pohon namanya ara, yang translation dalam bahasa Inggris fig tree. Tapi waktu Zakheus naik, dia naik ke pohon namanya Sycamore. Bagaimana dua-duanya sudah adalah ara? Karena translation firman Tuhan bahasa Indonesia yang salah. So ini yang proses yang saya sudah katakan. Harus mulai proses, bukan datang, oi, jangan bilang ara, itu salah. Mereka bingung karena di Lukas pasal 19 mereka baca ara. So harus ada translation baru diumumkan di gereja-gereja, baru mereka atau peserta atau jemaat bisa belajar pelan-pelan. Itu maksud saya. Sebentar, itu translate-nya dari Sycamore ya? Iya, Sycamorean ya, betul ya? Bukan Kalau ara, bahasa Inggris, ya, bukan Sycamorean, betul. Iya. Ya. Sycamore. Wah, luar biasa ini. Nanti aku send you via Pak Kasdin gambar dua-duanya. Sycamore dan fig. Akan lihat ini beda sekali. Bagaimana jadi satu dalam firman Tuhan? Itu translation. Iya. Sycamore. Oke, Pak Ramsi, luar biasa sekali buat meluangkan waktunya dari setengah jam jadinya 1 jam juga ya. Thank you banget. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Pak Ramsi. Nanti saya tampilkan YouTube-nya.
lumayan ya, kemarin dari 1.000 langsung 15.000, luar biasa dalam seminggu. Tapi ini kebetulan YouTube saya lagi di strike sama YouTube, jadi kita lagi pindah ke Hagios, Pak Ramzi. Sebetulnya akan bagus sekali kalau ada edukasi seperti ini ya, Pak Ramzi ya, mitos-mitos, semua informasi-informasi tentang Palestina yang Israel Palestina yang salah ya. Dan tentu saja tadi informasi-informasi tadi memang sudah pernah diceritakan oleh Pak Jenta, cuman ini kali ini kita dengar sendiri dari orang Israel ya, apa yang terjadi di sana, bahwa itu ternyata benar-benar perang geopolitik dan ekonomi, bukan perang agama, yang perang fisik, yang utama malah bukan perang fisik ya, justru ya, ada yang lebih besar dari itu ya. Oke Pak Ramzi, luar biasa. Mungkin Pak Ramzi mau kasih satu kata penutup mungkin, atau sudah terburu-buru ya? Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak, terima kasih Abuna, terima kasih semua. Kita selalu harus positif, kita harus selalu membuat damai. Jangan lupa diberkati orang yang membuat damai. Jadi kata damai itu lebih besar pada kata perang. Israel pasti loves Palestina, Palestina pasti loves Israel. Dua-duanya perlu damai, dua-duanya akan berdamai. So jadi masalah ini masalah kecil, so tidak usah bingung banyak tentang masalah Palestina sama Israel. Itu bukan masalah agama, tapi yang sudah transfer ke Indonesia itu yang salah. Orang Indonesia sudah dengar itu masalah agama Islam melawan agama Yahudi dan agama Yahudi melawan agama Islam. Itu salah. Buktinya di mana? Buktinya aku mau selesai ini, mau jalan ke mall sekarang. So jadi see you next time. Nanti kalau bisa lagi di mall di upload nanti supaya kami tampilkan di sini. Jadi upload ke YouTube-nya Pak Ramzi, lalu saya ambil dari YouTube-nya Pak Ramzi, saya tampilkan di sini. Baru 2 hari kemarin aku jalan dari Jaffa Gate sampai Gereja Makam Kudus. Dan aku kaget, aku sudah lihat juga beberapa toko souvenir udah mulai buka karena juga wisata sudah mulai masuk. Kemarin ada grup pertama setelah corona sudah masuk ke Yerusalem, puji Tuhan. Jadi selalu ada kabar baik. Yerusalem adalah kota damai dan selalu ada kabar gembira di Yerusalem. So jadi turis udah mulai datang, perang udah selesai, jadi hidup udah mulai, live kami di sini udah seperti biasa, puji Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang benar. Yerusalem adalah kota shalom, adalah kota damai, the city of peace. Luar biasa. Oke, luar biasa Pak Ramzi. Tuhan Yesus memberkati Pak Ramzi dan Israel dan juga Palestina ya. Luar biasa, luar biasa. Thank you banget dan jangan kapok Pak Ramzi untuk hadir. Oke, luar biasa. God bless you Pak Ramzi, teman-teman yang di live. Sampai jumpa lagi. Maafkan karena nggak bisa semuanya ditampung. Luar biasa Pak Ramzi, kita masih lanjut sampai jam 12 waktu Indonesia. Jadi masih 2 jam lagi. Luar biasa Pak Ramzi. God bless you. Terima kasih banyak. Goodbye. Goodbye. God bless. Ya, kita lanjut ke Pak Habibie, narasumber kita berikutnya. Pak Hadaya, Pak Gai Hadaya, apa sudah ready Pak Habibie? Bentar Pak Habibie mana tadi? Saya coba akan kontak terus sampai nanti dia sudah siap. Oke ya, karena kemarin beliau juga sangat antusias rupanya untuk masuk ya. Betul, Oke, saya mau kasih sedikit summary tadi yang bagus sekali, ada yang menarik ya, yang kita sudah dapatkan tentang pelajaran geopolitik, perang segala macam. Itu tadi Pak Ramzi cerita sebagai rakyat jelata di sana. Pak Ramzi ini kan bukan seorang ahli militer atau politikus. Pak Ramzi ini hanya seorang penginjil yang juga pemandu wisata di sana ya. Nah, jadi dengan gamblangnya tadi cerita, ini masalahnya bukan Palestina lawan Israel nih. Ini orang Turki sudah ikutan, orang mana tujuannya ternyata ada masalah kilang minyak di Tamar itu ya. Nah, dan juga ada satu lagi tadi dikatakan ada yang menarik bagi saya. Waktu di Azerbaijan kemarin tahun lalu itu ya, ternyata Israel malah pro Turki loh. Dia hantam itu orang-orang Armenia dan nggak ada orang Indonesia yang tahu masalah ini. Ini juga informasi baru buat saya ya. Informasi seperti ini cukup menarik sekali dan yang kita sangat kurang ya informasi. Kita ini orang kampungan bener ya. Tapi luar biasa ya dengan informasi ini akan mencerahkan.
kayak tadi Pak Ramzi cerita, ini kita jalan-jalan, kita ngopi bareng di Starbucks sama orang Palestina lah, bingung kan? Jadi sebenarnya yang perang siapa nih? Yang perang ini katanya Israel lawan Palestina, tapi orang Palestinanya ngopi bareng sama orang Israelnya. Nah ini jadi bingung kita nih, ya kan? Ternyata tidak seperti yang dihembuskan oleh Menteri Luar Negeri, ya kan? Itulah sebabnya tadi di awal siapa tadi bilang Israel nggak perlu dibela. Iya, memang Israel nggak perlu dibela. Kita itu hanya mau kasih tahu kebenarannya bahwa tidak ada yang namanya orang-orang Israel itu menganiaya orang-orang Palestina. Tidak ada karena kepentingannya bukan itu. Bahkan tadi ya yang saya beritain dari Fakta Israel tadi, ada fitnahan katanya nggak mau kasih vaksin segala macam. Nggak juga, nyatanya mereka tetap kirim vaksin. Justru orang Palestinanya waktu itu menolak vaksin dari Arab. Nah, jadi saya kira Hamas ini membuat propaganda dengan mengerikan sekali ya. Dan nampaknya dipergunakan oleh Menteri Luar Negeri kita si Retno itu buat menipu rakyat untuk agenda pribadi. Kemarin Pak Ponto ya, Pak Soleman Ponto itu ya dengan gamblang bilang ini agenda pribadi yang kemudian mengorbankan seluruh rakyat Indonesia.